Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis taklim. Yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kalian kita di siang hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Yang kedua, nikmat tersebut banyak dilupakan manusia. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, nikmatani maghunun fi ma katsirun minan nas asyadul farad. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Kemarin kita masih membahas bab adzan nih. Jadi adzan itu mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Sehingga adzan tersebut kita dengan adzan itu diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Abu Daud, al-muadzinu yaghfiru lahu mada sautihi. Jadi seorang muadzin itu diampuni dosanya sejauh terdengar suaranya. Maka semakin jauh terdengarnya, sejauh itulah dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang bisa sampai jauh. Kalau dulu naik di atas menara adzan agar supaya jauh naik di atas menara. Maka sehingga kewajiban sholat, kewajiban mendatangi sholat itu adalah ketika mendengar sejauh suara orang adzan yang di atas menara. Enggak pakai supaya di atas menara. Wa yashhadu lahu kullu radbin wa yabisin, dan menyaksikan menjadi saksi bagi dia setiap yang basah dan kering. Jadi semuanya menyaksikan menjadi saksi atas amal dia, yakni berupa adzan. Jadi ning riwayat lain layas ma'u madasotihi al-muadzin. Bahkan jin wala insun wala syai'un, semua yang mendengar menjadi saksi besok di hari kiamat. Itulah di antara keutamaan dan pahala adzan. Maka kita bersemangat untuk adzan. Dalam membahas adzan ini kula eling cerita di dalam diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi menceritakan ada seorang muadzin yang terfitnah. Maka kita itu sesoleh apapun amalan kita harus hati-hati. Hati itu harus dijaga, keikhlasan kita, mentauhidkan kita, keikhlasan hati kita kepada Allah, ibadah kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak su'ul khotimah. Yang terpenting itu su'ul khotimah. Orang-orang dahulu kelihatan soleh, bahkan ada penghafal Al-Quran, itu mereka ada yang su'ul khotimah, bahkan sampai ada yang murtad. Di zaman sahabat ada yang murtad. Maka definisi sahabat itu adalah orang-orang yang masuk Islam
Ya, orang-orang yang masuk Islam ya, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan mati dalam keadaan Islam. Itu definisi sahabat. Ya, maka ketika dia mati dalam keadaan kafir, dia murtad, maka dia tidak disebut sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan ada dulu itu nih. Ada sahabat dulu nih. Dulu ada seorang sahabat yang murtad nih. Ketika dia pada masa Musailamah Al-Kadzab itu ada seorang sahabat yang diutus untuk mendakwai Musailamah Al-Kadzab, malah ikut Musailamah Al-Kadzab. Tertipu dengan apa? Dengan kedudukan. Dikai jabatan karo Musailamah Al-Kadzab. Maka kita itu tidak menutup kemungkinan jika hati kita tidak dibersihkan dari godaan-godaan nafsu, yakni berupa nafsu dunia, berupa apa? Jabatan, berupa harta, berupa wanita nih wong lanang nggih. Jadi jabatan, harta, wanita itu sangat berbahaya nih. Sangat berbahaya jika kita tidak benar-benar membersihkan hati kita nih, menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat dulu ada yang murtad karena kedudukan, dikai kedudukan karo Musailamah Al-Kadzab sing ngaku nabi itu, dia ikut Musailamah Al-Kadzab, dia rela murtad. Ada juga seorang tabi'in, yakni muridnya sahabat. Dia penghafal Al-Qur'an. Dia ono tabi'in ini untuk menjadi peringatan bagi kita, ben kita iki ketok saleh nek iso saleh lahir batin, ben gak suul khotimah. Jadi seorang tabi'in muridnya sahabat ketika dia penghafal Al-Qur'an yakni Abdah bin Abdurrahim jenenge dia penghafal Al-Qur'an. Tabi'in ini ketika pergi perang bersama pasukan menghadapi orang-orang Nasrani, dia melihat seorang wanita cantik orang Nasrani. Dia ini kepencut. Akhirnya didatangilah wanita Nasrani tersebut terusan dia menyatakan cintanya kepada wanita Nasrani. Di wanita Nasrani sejak dulu memang seperti itu. Nasrani iku wong-wong Kristen iku ingin memurtadkan dengan pernikahan. Hati-hati sekarang pun seperti itu, ngaku-ngaku muni aku gelem masuk Islam. Bohong dia, di tengah perjalanan dia pasti kembali. Rata-rata seperti itu. Lihat pernikahan. Termasuk gak ngono. Dene bener nek nggonku ana janjian. Musuh ben anak lanang melok aku, nek wedok melok kowe, maksudnya melok agamane. Dia memang sengaja seperti itu. Gak gelem masuk Islam. Jarang mereka itu kalau memang bukan hidayah dari Allah, memang dia mempunyai misi gitu. Akhirnya wanita tersebut aku gelem nikah ambek sampean, tak terima cintane sampean, tapi sampean kudu masuk agama Nasrani. Ini seorang tabi'in, murid sahabat. Dia hafal Al-Qur'an. Akhirnya dia masuk Nasrani. Naudzubillah min syarri dzalik. Ketika dia masuk Nasrani, ketika utusan dari pemerintahan kaum muslimin ingin menebus tawanan perang, termasuk di antara salah satunya dia mau ditebus, dia enggak mau. Dia rela di sana hidup bersama istrinya, yakni seorang Nasrani. Terus kemudian dia ditanya, apakah kamu masih hafal Al-Qur'an? Dia bilang, aku lupa semuanya, tinggal 2 ayat saja. Itu dihilangkan. Dan 2 ayat ini ancaman bagi orang-orang kafir itu yang dihafal itu. Yaitu sebenarnya sebagai hujah bagi dia untuk memberatkan hukumannya dia besok di akhirat. Seorang tabi'in. Dan banyak sekali, dan termasuk masalah adzan ini kula eling ceritane sinten? Imam Al-Qurtubi ada seorang muadzin di Mesir dulu Di Mesir ada seorang muadzin ketika siap dia adzan 5 waktu setiap adzan dia naik menara tinggi. Wah, barang pada suatu hari dia melihat dari menara tersebut gadis cantik Nasrani gitu. Sama seperti itu godaane wanita Mulane di antara godaane kalau enggak jabatan, harta, wanita itu harus benar-benar kita naudzubillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta tolong pada Allah agar nafsu kita itu bisa terhindar dari hal yang seperti itu. Kemudian dia turun dari mimbar menyatakan cinta. Begitu juga orang Nasrani tersebut syaratnya apa? Aku tidak mungkin dinikahkan denganmu oleh ayahku kecuali karena kamu muslim, kecuali kamu mau masuk Nasrani. Akhirnya dia mau masuk Nasrani. Jadi wong Kristen dia murtad. Muadzin mau padahal balane akeh lho. Itu disebabkan apa? Allah itu adil. Disebabkan hatinya. Hatinya itu gak ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya suul khotimah. Akhirnya apa? Ketika di hari pernikahan tersebut sebelum menggauli istrinya,
dia membenahi atap rumah. Jadi naik atap rumah karena ada suatu keperluan di atap itu. Dia terpleset jatuh meninggal di hari itu. Jadi dia dikatakan oleh para ulama rugi dunia akhirat. Nek dunyane rong sempat ngeloni wong ayu iku mau, nek akhirate mlebu neraka sak lawa. Salah sih karena apa? Karena nafsu. Makanya hati-hati nggih. Nah, termasuk diantaranya lagi nggih, kita diingatkan nggih, kasus seorang prajurit kaum muslimin pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih, yang dia juga tapi nggak sampai murtad nggih, nggak sampai murtad, tapi dia juga masuk neraka nggih. Jadi diceritakan sampai Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi qala nggih. Nadara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nadara nggih, ningali sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat nggih. Ila rajulin yuqatilul musyrikin. Ning riwayat liyane iku sing kejadiane iku seorang laki-laki ning perang Uhud ning riwayatane. Kalau ini riwayat yang berbeda nggih. Jadi Nabi melihat seorang laki-laki membunuh kaum musyrikin nggih, perang nggih. Wa kana min adzamil muslimin gunaan anhum. Dia ini adalah di antara prajurit kaum muslimin yang gagah berani. Dia menerjang lawan, membunuh lawan nggih. Wah, dipuji-puji oleh orang nggih. Hebat dia itu nggih, perangnya hebat nggih. Cara ngaji menawa ketok sewogep nggih, tapi mbok krana apa gak roh kan ngono to bali. Nggih. Terus kemudian Nabi Muhammad bersabda nggih, man ahabba ayyandura ila rajulin. Man ahabba nggih, siapa yang cinta nggih untuk dia itu melihat seorang laki-laki min ahlin nar, dari ahli neraka nggih. Siapa yang cinta suka melihat laki-laki di neraka, fal yandur ila hada, maka lihatlah nggih laki-laki ini, yakni prajurit sing perang. Di jihad itu wadir watu sanami jihad nggih. Punuke atau puncake Islam iku jihad. Iku ning jihad nek gak ikhlas seperti itu nggih, ancamane neraka. Ancamane nek gak ikhlas ning akhir hidupe itu digawe suul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan. Mulane nek ana wong ketoke uripe ku ahli bid'ah, ketoke uripe berbuat maksiat, dadak matine apik. Yo kita saksikan itu apik karena di akhir itu membuktikan hatinya dia membuktikan isi hatinya dia mungkin dia ahli bid'ah karena dia melakukan bid'ah, mungkin dia karena tidak tahu nggih. Padahal hatinya itu ikhlas bener-bener nyembah Allah. Bisa jadi di akhirnya itu malah kadang ana wong ketoke ahli bid'ah tapi mati dalam keadaan sholat, mati dalam keadaan khutbah, mati dalam keadaan itu pun termasuk tanda di antara husnul khotimah. Makanya tetap harus diakui meskipun dari kelompok yang lain. Ojo kok ngono lah. Ora mesti sahabat ora mati dalam keadaan sholat, kadang apa enek ngono. Padahal mati dalam keadaan sholat termasuk salah satu tanda husnul khotimah. Makanya nek ana wong lawan dakwah kita pun nggih, gak podo manhate kok ternyata matine apik, yuk kita saja memang dia itu husnul khotimah. Kita tidak tahu keadaan hatinya dan keadaan akhir hidupnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas di dalam hal yang nyata dia itu husnul khotimah, itu yang harus kita saksikan. Ojo kok pepeh beda langsung ndak husnul khotimah ngono iku. Wong dene penggaweane elek, belum tentu. Wong pelihane apik nek diakhiri secara dohir elek jadi suul khotimah. Wong nek penggaweane elek diakhiri apik jadi husnul khotimah. Itu yang harus kita perhatikan kita sendiri, semoga kita husnul khotimah itu. Nah, kemudian apa itu dituduh wong lanang iki terus Nabi apa itu ahli neraka nggih. Kemudian fatabi'ahu rajulun falam yazal ala dzalika hatta juriha nggih. Maka para sahabat di antaranya mereka nggih, laki-laki di antara para sahabat itu menyelidiki nggih, mengikuti nggih. Senantiasa mengikuti orang tersebut nggih sampai melihat orang tersebut terluka. Fasta'jalal maut, kemudian dia itu ingin segera mati, gak kuat menahan sakitnya luka tersebut. Mungkin karena keimanan, mungkin karena niatnya yang salah sehingga oleh Allah dibuat tidak kuat. Allah ingin membuat dia suul khotimah masalahnya karena apa? Sesuai dengan amalan hatinya. Hatiku penting. Ini kene kok masalah hatiku ning kene kok ning lanjutan hadis ini ya. Terus kemudian bareng dia terluka parah ya. Kemudian dia itu mengambil
pedangnya nggih, atau tombaknya dalam beberapa riwayat diambil ditaruh di antara nggih fadhahu baina sadyaihi, antara sini ditaruh sini di dada antara dua susu kan di dada sini, kemudian ditancapkan nggih fatahamala alaihi hatta kharaja min baini katifai, sampai tembus sini. Akhirnya dia meninggal. Terus kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la ya'malu fima yaron nas amal ahlil jannah. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengamalkan suatu amalan yang dilihat manusia itu amal ahlil jannah, amal ahli surga. Orang melihat amal ahli surga, padahal tidak, wa innahu lamin ahlin nar, padahal dia itu ahli neraka. Maka hanya kelihatannya saja yang nampak. Dalam ayat yang lain, innar rajula ya la ya'malu bi amalil jannah fima yabdu linnas, fima yabdu dalam pandangan manusia. Fima yabdu ini bacaan yang dari batiki apa ku fima yaro, apa yang dilihat manusia. Jadi dalam pandangan manusia amalannya soleh, dalam penglihatan manusia amalannya soleh, tapi hatinya tidak sesuai dengan amalannya tersebut. Itu yang paling penting bagi kita untuk menata apa? Noto amal, memperbaiki noto niat, noto hati, memperbaiki hati kita. Terus kemudian Nabi melanjutkan wa innahu lamin wa ya'malu fi ma yaron nasu amal ahlin nar wa huwa min ahlil jannah. Dan juga ada orang itu beramal dalam pandangan penglihatan manusia amalan ahli neraka wa huwa min ahlin nar wa min ahlil jannah, padahal dia ahli surga. Artinya apa, ketoke dia amalannya elek. Kenapa kali surga hatinya itu juga baik? Kadang bocah nakal-nakal, aku jane pengen ning masjid, aku yo pengen tapi gak iso. Dia mungkin seperti itu, awalnya seperti itu. Dan orang-orang seperti ini ada potensi husnul khotimah. Orang yang baik hatinya itu ada potensi husnul khotimah. Atau mungkin orang yang tadi berbuat bid'ah tapi dia tidak tahu bahwa perbuatannya itu bid'ah, seperti kita dulu. Gitu. Kita dulu melakukan bid'ah, ngerti enggak, Pak Dik? Enggak ngerti, dikiranya bener toh? Dikira bener, gitu. Dan orang-orang yang seperti inilah nanti ada peluang-peluang husnul khotimah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian terus Nabi wa innamal a'malu bi khawatiha, bi khawatimiha, yakni hanyalah amal itu nanti dilihat hasil akhir amal tersebut. Amalem akhir ku nek elek ya suul khotimah, nek apik ya husnul khotimah. Tapi sing muadzin ini tadi dia itu sampai keluar dari Islam. Sing muadzin tadi kisah muadzin tadi sampai keluar dari Islam. Tapi nek kisah sahabat yang perang ini dia tidak sampai keluar dari Islam karena bunuh diri, tidak murtad, tapi diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita membahas adzan Lafaz adzan itu sebenarnya ada beberapa lafaznya. Yakni diantaranya ada 15 kalimat adzan itu. Kesimpulan dari hadis kemarin, cuma hadis kemarin diringkas. Sebenarnya ada hadisnya yang panjang, yakni hadis dari Abdullah bin Zaid itu panjang, disebutkan lafaz adzannya berapa kalinya, sehingga kita sudah mencontoh pas, sudah nggak keliru. Yakni meskipun kemarin kan di hadis nomor berapa hadis nomor 3 itu disebutkan hadis nomor 3 disebutkan umira Bilalun an ayyashfa'al adzan syaf'an. Bilal disuruh menggenapkan adzan. Karena Bilal disuruh menggenapkan adzan. Berarti apa itu genap, otomatis genap semua. Berarti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, 2 kali lagi. Kalau anut iki terusan kemudian la ilaha illallah juga 2 kali. Namun ini hanya makna secara umum. Tapi di riwayat yang panjang dari hadis Abdullah bin Zaid itu disebutkan lafadznya secara detail ada 15 kalimat. Yakni yang pertama takbir 4 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus kemudian syahadat 2 kali, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali.
Terus kemudian hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, disebutkan pula ya. Allahu Akbar 2 kali ya. Allahu Akbar itu di satu rangkaian dihitung ya, hitung 2 kali, 2 kalimat. Allahu Akbar terusan la ilaha illallah cuma satu kali itu di riwayat yang detail dari Abdullah bin Zaid. Sehingga ada 15 kali kalimat, tidak ditafsiri sebagaimana hadis Anas yang menceritakan Bilal itu disuruh menggenapkan. Berarti genap kabeh, loro-loro kabeh mboten nggih. Terus kemudian ada lagi 17 kalimat yakni di riwayat hadis Abu Mahdurah yang panjang juga. Di sini enggak sebutkan lafaz adzane, yang cuma di riwayat yang panjang itu disebutkan yakni takbir hanya 2 kali. Allahu Akbar, terus asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah itu. Hanya 2 kali. Riwayat Abu Mahdurah, bukan 4 kali ya. Nah, hanya 2 kali. Namun ini tidak berlaku ya, dinilai oleh para ulama, sebagian ulama mengatakan yang takbir 2 kali ini dhaif ya. Terus kemudian syahadat 2 kali, syahadat tauhid 2 kali, syahadat rasul 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasul. Diulangi nih. Baleni nih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasul. Jadi 8 kali. Ini riwayat apa Abu Mahdurah ya. Hadis Abu Mahdurah yang diajari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian setelah 2 syahadat ini 8 kali ya, yakni syahadat tauhid 4 kali, syahadat rasul 4 kali, kemudian Allahu Akbar 2 kali, terus la ilaha illallah sekali. Itu riwayat Abu Mahdurah. Ada lagi riwayat Abu Mahdurah yang lebih sahih ya. Itu takbirnya 4 kali sehingga ada 19 kalimat. Allahu Akbar pertama 4 kali, terus kemudian syahadat tauhid 2 kali, syahadat rasul 2 kali, diulangi lagi syahadat tauhid 2 kali, syahadat rasul 2 kali, terus lagi hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, terus kemudian apa itu Allahu Akbar 2 kali, terus lagi la ilaha illallah 1 kali. Jadi dalam riwayat yang ada yang disebutkan lafaz adanya itu yang 2 kali, terusan kemudian la ilaha illallah hanya 1 kali. Tuh, makanya jumhur ulama yang sudah dipakai terutama di Indonesia ini sudah yang paling sahih sudah. Jadi sudah cocok nih. Sudah wis bagus, meskipun para ulama mengatakan nih kok gonta-ganti asal gak ndadekno fitnah ora apa-apa. Artinya gonta-ganti ki maca syahadat ping 4 ya ora apa, ping 8 nggih. 2 syahadat ping 8 ya gak apa-apa diulangi lagi sebagaimana adanya Abu Mahdurah. Jika seandainya di wilayah tersebut sudah semuanya paham tentang perbedaan adzan dan tidak menimbulkan fitnah. Ngoten ngene iki aliran pemene nek ngono ya aja gak usah. Aja neko-neko gitu. Nek tidak sengaja terbalik hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Yang namanya enggak sengaja ya enggak apa-apa. Namanya enggak jangan disengaja gitu. Nggih, dibaleni iku Abu Mahdurah, Pak. Lewat Abu Mahdurah. Terus sekarang hadis nomor 8 tenggen kula nggih. Ya ini wa Ibnu Umar wa Aisyah. Wa Ibnu Umar lan diriwayatkan Ibnu Umar. Wa Aisyah lan Aisyah. Kala ngendika sinten Ibnu Umar be Ibunda Aisyah. Kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Bilalan saat temene Bilal iku yu'adzinu adzan sapa Bilal bilailin ing dalem wektu wengi. Fakulu mongko mangano sapa sira wasyrabu lan ngombe sapa sira hatta yunadi sehingga andan sapa Ibnu Ummi Maktum yakni seorang laki-laki yang buta yang dia terus datang ke masjid untuk jamaah yang diwajibkan Nabi datang ke masjid meskipun buta. Meneh awak dhewe sing gak buta. Maka lan ana iku rajulun a'ma, laki-laki kang buta. La yunadi ora adzan sapa Ibnu Ummi Maktum hatta yuqala sehingga den ucapake apa inna sak temne
apa Ibnu Maktum apa ucapan asbahta nggih. Wis subuh wis manjing subuh. Sira wis manjing subuh sira. Dadi ana sing ngendari nggih muttafaqun alaih. Wa fi akhirih idrojun. Ing dalam akhire iku ana apa iku? Sesuatu yang dimasukkan kalam yakni ucapan bukan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni ucapan itu ucapane Ibnu Umar atau Az-Zuhri. Jadi apa itu sing nerangno nggih wakana rajulun ama yakni Ibnu Maktum itu adalah laki-laki yang buta itu yang menerangkan Ibnu Umar nggih atau Az-Zuhri nggih perawi. Bukan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai detailnya seperti itu para ulama ini. Dan ini menunjukkan boleh kita mengangkat muadzin itu 2 orang. Makanya masjid itu ono 2, ono 3 boleh. Muadzin enggak harus 1. Boleh nggih. Nah, apalagi untuk sholat subuh adzan 2 kali dibolehkan, tapi harus dibedakan. Adzan yang pertama orangnya dan adzan yang kedua beda sehingga wong krungu nek sing adzan misale judi oh berarti isih bengi. Ngono sing adzan jenenge Salim oh berarti isih wis subuh. Bagaimana ini? Sing adzan nangger Bilal nggih. Berarti urung manjing subuh nggih. Mulane ketika Bilal adzan terus kemudian turun nggih. Terusan jeda beberapa ayat Al-Qur'an nggih. Kemudian baru manjing subuh ya, ini sekitar 10 menitan lah, 10 menit sebelum subuh nih. 10 atau seperempat menit sebelum subuh ana adzan pertama. Aja dalu-dalu aja jam 1 bengi. Wong sak kesuwen wektune. Nah, jadi sekitar segitulah nggih, sekitar 10 sampai seperempat jam. Sekitar segitu nggih. Maka disunahkan nggih mengangkat muadzin 2 orang nggih, boleh. 2 orang atau lebih bahkan ning kene nggih. Ning kene lebih nggih. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu lan tenane Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Bilalan satune Bilal iku adzana adzan sapa Bilal qoblal fajri ing dalem saurunge fajar. Fa maro mongko perintahu ing Bilal sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayar dia ing to baleni sapa Bilal ing adzan. Fayunati nggih. Fayunati ya mongko nggih. Apa iku fayunati mongko nyeluk nggih. Sinten Nabi nggih, yakni isine ngendika sinten Nabi ngoten nggih. Ala innal abdana ma ala ilingo inna setenge hamba iku nama isih turu nggih. Iki hamba para hamba isih turu rawahu Abu Dawud wa du'afahu nggih. Ini pada Abu Dawud dan hadis ini dhaif nggih. Di riwayat ini dhaif sehingga tidak begitu dibahas, namun para ulama mengatakan nggih, seandainya hadis ini sahih nggih, ini adalah Bilal adzan pas waktu belum ada syariat adzan 2 kali. Memang yang pertama memang hanya 1 kali. Nggih, gak ono adzan gugah gak ono nggih. Yang pertama belum ada adzan Bilal atau adzan Ummi Maktum belum ada gitu. Jadi seandainya hadis ini dhaif maka dipahami ini adzan ketika belum ada syariat adzan 2 kali. Dan ini adzannya Bilal kedalon gitu. Sebelum ada syariat adzan 2 kali dipahami oleh ulama seperti itu gitu. Jadi sebelum ada syariat adzan 2 kali sehingga adzan kedalon ditegur Nabi kongkon ngulangi. Wa Nabi Sa'idul Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW dan itu menunjukkan bahwa adzan di luar waktu tidak sah. Tidak sah terus para ulama seperti itu nggih. Jadi kon baleni. Meskipun hadis ini dhaif, tapi ulama berpendapat seperti itu. Seandainya hadis ini sahih, maka maknanya seperti tadi. Wa Nabi Sa'idul Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Idza sami'tum mendan ngrungu sapa sira nida ing adzan. Faqulu mongko ngucap sapa sira mithla ma ing ngumpamani ucapan atau perkara yang ucapan yaqulu kang ngucap ing ma sinten al muadzin muttafaqun alaihi. Jika kalian mendengarkan adzan maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muadzin. Diucapkan kecuali hayalas shalah hayalal falah. Bahkan termasuk as-shalatu khairun minan naum diikuti juga as-shalatu khairun minan naum atau pendapat Imam As-Sa'di kemarin anut koyo hayalas shalah hayalal falah. Nek kula luwih cenderung
mengikuti as-sholatu khairun minan naum. As-sholatu khairun minan naum ya as-sholatu khairun minan naum. Karena hadis umum ini ya. Yakni apa itu? Faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Nek di jawab la haula wala quwata illa billah itu kias. Itu kias dikiaskan hayal sholah hayal falah oleh Imam As-Sa'di. Ini kula mboten nderek niku. Kula tetep as-sholatu khairun minan naum ya as-sholatu khairun minan naum. Ini jawabane wong-wong sodakta barorta wa ana dalika minasyaitin itu enggak ada hadis sahihnya. Ngucapane piye yo ketika muadzin wis diam nggih. Ning gone riwayat liyane kana yaqulu kama yaqulul muadzinu hina yaskutu nggih. Nabi itu dulu menjawabnya ketika muadzin diam, yakni Allahu Akbar kan diam lagi Allahu Akbar. Walil Bukhari an Muawiyah mithluhu nggih. Ngumpamani hadis tersebut walil muslimin an Umar fi fadlil qouli kama yaqulul muadzinu kalimatan siwal hayalataini kecuali hayalah ya hayalah dua ya ini hayalah sholah be hayalal falah kecuali itu nggih. Niku fayaqulu mongko ngucap sapa wong sing mendengar adzan la haula wala quwata illa billah. Tidak sholat nek memangnya tidak dikehendaki Allah budal tak rasa budal memang lane kok njawab la haula wala quwata illa billah haula nggih ora ana daya kekuatan. Iku maujud nggih wala quwata lan kekuatan illa billah nggih. Kejaba nggih kelawan apa pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Semua itu kita datang taklim, kita datang ke masjid, kita semua beribadah itu hanya karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menghindari maksiat itu tidak bisa nek ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dipanggil untuk sholat ya la haula wala quwata illa billah. Mulane sampean teko jamaah kok iso rutin, sampean aja sombong mergo iku ditolong Allah Subhanahu wa taala. Intinya seperti nek sombong kok sampean iso suul khotimah malah. Perkara atine sampean gak bener iso suul khotimah. Sebagaimana kisah-kisah para orang-orang yang dulu kelihatan orang soleh ternyata suul khotimah. Gak main-main tadi itu tabiin untuk penghafal Al-Qur'an. Itu iso suul khotimah, kegoda wanita cantik. Muadzin iso suul khotimah kegoda wanita cantik. Mau wedok iki repot rek wong lanang. Wong wedok iki roh wedok model piye wae ketok apike marai wong lanang kuwi kan. Harus pikirannya. Iya, wong lanang pengapesane kuwi pancen. Wis tuwek lah kan ngono. Ra iso mikir ngeblank pokoke anggere wong wedok ayu. Blank bisa. Oh kemarin aku ketemu Ustadz kan tak pijeti sambat kesel perkara apa bojone akeh kan. Alah ngene aja rada ngeblank kan lagi nerjemah kitab. Sambat kawasan tak pijeti. Lagi nerjemah kitab beliau nerjemah kitab kitab-kitab beliau diterjemah bahasa Indonesia mudah-mudahan sampai kepada kita ya. Tak pijeti wal hawa itu anu kabeh aja bojo akeh iki ngono. Bojone 4 nih. Anake 10 nih mboten klentuk. Tapi beliau mampu mendidik nggih, mampu memberi arahan. Sampeyan enggak mampu ya jangan. Kira-kira lagi ape tukaran ya ora usah kan. Oh, beda mampu mendidik nggih, mampu menanamkan iman dan lain sebagainya nggih. Itu kategori mampu. Nek kira-kira apa itu tukaran berarti gak mampu ya jangan daripada rumah tangga rusak kan ngono. Maka madorotnya lebih besar atau tidak gitu. Nek ustadz anak kula kan semuanya apa itu di lokasi pondok tersebut dibuatkan tempat sendiri-sendiri sing bagian ini bagian pondok ini bagian pondok ini seperti itu semuanya. Makanya ya mampu ya. Mampu semua. Memang nafkahnya ada semua. Fisiknya juga kuat. Gitu. Ilmunya juga ada. Yang jadi masalah wong anut-anutan poligami sunah tapi ilmu wae ra duwe. Yo tiwas. Dene akhirnya malah dosa kan ngono. Somben senteng ngene malah nek. Sudah serono. Ane aja mikir ngono. Maka kon golek dhewe-dhewe. Ning kono kan adone syaratnya mampu. Mampu itu mampu dari sisi batin juga. Dari sisi agama, ilmu, dari sisi kejiwaan. Pulau ke rabi loro telu terus stres
Kan ngono, gak mampu iku berarti. Pusing. Mampu jadi. Oh, kemarin ono sing konsultasi mbak kula kan masalah kuwi. Perkara dia bingung dia sudah menikah karena dia itu mempunyai uang yang banyak nggih. Sehingga dia itu tergoda nggih, tergoda fulanah itu. Akhirnya dia itu tergoda fulanah, menghubungi fulanah, konangan bojone tukaran kan ngono. Pusing. Akhirnya konsultasi mbek kula nggih. Ya tak kandhani nek jenengan niku urung mampu berkoligami, urung mampu gitu. Maka solusinya sebenarnya ya jika ditinggalkan nggih. Cuma wis sampai 2 kali itu nggih. Beliau sekarang lagi pusing nggih. Karena pusing perbuatannya dia orang mampu nek kakean. Karena apa dia diuji uangnya banyak. Dari sisi apa? Nafkah kemungkinan dia mampu. Tapi dari sisi ilmu agama baik dia mendidik istrinya nggih dan agamanya dia sendiri dari sisi mentalnya dia belum mampu itu. Dan sisi mental juga dipertimbangkan dia belum mampu. Kenyataannya lagi tukarannya wis stres gitu. Stres dia sudah pusing sudah dia. Enggak bisa ngambil. Nah, itu berarti belum mampu ya sudah daripada rumah tangga rusak nggih, korban anak-anak ya lebih baik tidak kan. Yang tunggal yang Kalau yo mampu. Atine tok Pak sing nganggo. mampu ngantuk itu. Kan, ya ngoten ya nek kula dikai saran ora usah ditimbang karo tukaran, maka pertimbangan apa mandoro dan manfaat. Beda nih orang-orang yang sudah memang siap, kadang-kadang memang ada nih seorang ustaz ditawari istrinya nggih. Kongkon golek neh nek pengen duwe anak luwih akeh, kan ada yang seperti itu. Ya, sing istri pertama mungkin wis gak gelem duwe anak meneh, sampai nek pengen duwe Mas golek neh, memang ada itu. Nek di kita ndak tukaran nek mandorote luwih gedhe, prei kan ngono. Anak lu kiai gitu. Nggih. Ning pondok itu anaknya kok banyak-banyak, Pak. Nggih. Iso mangan iki. Akeh-akeh, Pak, nggih. Akeh-akeh nggih. Ada yang anaknya lebih dari 10 satu istri. Itu ada. Masya Allah, itu nek mbah aku dia gak mikir masalah apa itu nafkah gue memang Allah itu bikat rezeki wajali memang bener tenan dicatat rezekine tenanan akeh lah nih. Ya kados kula nggih kita cerita men sampean ora ndedeng masalah rezeki, ora bingung. Lah kula iki anak sekawan niku nek cara ning kono wis saithik nggih, cara aku ning kene wis akeh kan ngono. Papat nggih, sing telu mondok kabeh nggih. Cara aku mergawe sedina penghasilan 150 kurang. Kurang tenan niku. Ya. Cara 150 itu kurang penghasilan 150. Sedina oleh dina 150 lu kurang. Kan ngoten nggih. Nah iku kula nggih usahane ya maksimal tapi kula nek pagi enten peken nek sore nek gak ono acara isih bakulan meneh kula niku. Dalam rangka mencukupi kebutuhan tersebut nggih. Terusan yang kemarin tuh karena mondok lagi yang ketiga iku aku ngene wedhus iku tak jagakno nek menawa kurang tak dolno wedhus. Alhamdulillah ya, karena mungkin dibantu sana sini dan juga apa iku dari kerjaane sore aku juga kerja nek gak ono waktu apa yo kita tetap harus maksimal memang nek gak ono waktu kajian atau apa sore aku juga kerja akhirnya kebutuhannya tercukupi akhirnya kebutuhan tercukupi kemarin itu wedhus tak dol kabeh lho akhirnya wedhus ora kanggo mondokno anak tak nggo mbok tuku mobil lho alhamdulillah tapi sesuai hargane mobil mokor 15 juta aja ndidik 15 juta golek mobil sing rega 40 yo lepok kan ngono aku waktu itu duit piro 17 juta nggih golek mobil 15 juta isih sisa 2 juta golek sing ngono ku sesuai kemampuan itu. Mboten DP. Nah? DP. Nggih. Jadi Sebenarnya mlaku. kula dapat punya duit itu komplitnya itu 17 juta, sing 15 juta tak tumbasno mobil, sing 2 juta tak gawe apane niku Pak? Garasi. Perkara napa? Mobil sing dhisik iku aku tuku gak tak gekno garasi. Selama 6 tahun iku udanan panasan. Akhirnya sing terakhir kropos akhirnya tak dol di rosokan niku kan ngono. Terus niku. Sing iki langsung tak gawe garasi. Apa iku gawe garasi ku habis 1.400.000 sek 600 tak gawa ning gone tukang AC tak urip nang AC-ne AC-ne urip lho. Entek 17 juta wis garasine sak AC-ne kan terjangkau itu. Enak. Aja mikir sing kira-kira di atas jangkauan ya akhirnya ngenek kula kan di bawah jangkauan isih luwih 2 juta kan berarti kan hati bahagia orang ditanggungan kan ngono enak itu.
seneng pisan itu. Alhamdulillah. Sikil. Padahal untuk tanggungan sak ngono kayak alhamdulillah seperti itu. Apa-apa kok. Allah yang arif. Iya memang mulane aku roh ning pondok aku sing model wis ngalami ngene iki isih gumun rono ustaz anak 10 ngono. Isih gumun itu lho. Karena gumun apa gumun karunane Allah Subhanahu wa taala dalane saka ndi ukur wong sitok sing mergawe. Saya itu betul mereka. Yo mulang-mulangne pondok. Yo mulane pondok lah. Wallahu taala alam ya, yang jelas itulah nggih kita itu masalah rezeki nggih. Kita harus benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tawakal burung niku nggih. Ya benar-benar kita budal kerja. Yo tetep harus kerja tenanan semangat itu. Ora kok ora kerjane yo mboten. Kula niku kerjane super sibuk nggih, sore niku kan ngoten. Super sibuk. Nggih, tetap kita harus kerja nggih, tapi kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya. Jadi aja wedi mondokno anak. Umpama biayane akeh, gak usah takut. Gak usah wedi biayane akeh. Dulu ceritane aku pas ketika kerja itu hasilnya masih 50.000 per sehari. Warung itu gampangane resike 50.000 bulan. Iku aku duwe anak aku mikir ya, anakku petak pondokno kuat apa mboten. Terus aku bismillah tak pondokno ternyata dikai kerjaan Allah ning pasar malah kuat mondokno. Nanti anak pertama mondokno iku hanya berkisar berapa bulan ya. Sekitar gak ada 1 tahun niku aku malah kelar tuku sepeda Mioji iku. Mioji iku mondokno anak pertama kali. Mondokno anak pertama kali. Malah kelar tuku padahal dari awal aku mikir kuat apa ora. Dari sisi ekonomi gak kuat budal mondokno, tapi alhamdulillah ditolong Allah di tengah perjalanan kerjaan dirubah karo Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerjaan berubah ketika wis niat mondokno pengen kira-kira iso mondokno ya Allah, no kerjaan dirubah karo Allah. Dikai pekerjaan baru oleh Allah Subhanahu wa taala. Mbonane isek kaya kae wae gak yo ngono. Wallahu taala alam. Yang jelas ada hikmah di balik kita itu mau berikhtiar dan berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak semangat tok niku kula nggih. Pak Wasonor makne Manusia ke depan nggak tahu. Haji Tokin neng ngono menawa yo rezekine yo tambah repot. Berkaruan tambah kuat sama. Bon, sampai endi mau nggih? Wa an Utsmana Utsman ya Abil As radhiyallahu anhu anna satamna Utsman niku kala ngendika Utsman, ya Rasulullah wa Rasulullah. Ij'alni mugi dadekno panjenengan ni ingsun. Imam qaumi imam kaum ingsun. Faqala mongko matur Kanjeng Nabi, antau tesiro ke ibu imamum imame kaum. Jadi ini ada sahabat Nabi yang minta menjadi imam. Imam tenan kuwi ora imam pemimpin sing kira-kira golek harta itu mboten, ya imam ngimami salat iku. Nggih. Dia memang meminta jadi pengarep kaume untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahala dari imam ya. Anta utasira ku imamuhum imakom waqtada bi'at afim waqtadalan apa ku anu to sira bi'at afihim ing luweh apes-apese kaum luweh lemah-lemah kaum iki nek ngimami nggih delok sing paling lempok kuwate sak pira kekuatane aja suwe-suwe mulane tetep didelok nggih mulane meskipun apa iku salat misalnya salat subuh adone hak ngono nggih nek ternyata ana wong lempok mungkin bisa dikurangi sedikit atau dipercepat bacaannya bisa kan delok nek ana wong lempok nggih wa ta'khid lan agawe sira muadzinan ing muadzin. Ya ini tukang adzan layak kudu kan ora ngalap. Sapa muadzin ala adzan ing ngatasé adzan muadzin ajron ing opah. yakni ojo lan ngangkato muadzin sing muadzin tersebut nggih tidak bertujuan untuk mendapatkan upah. Maknane sing paling pas ngoten nggih. Angkatlah muadzin yang muadzin tersebut tidak bertujuan untuk mendapatkan upah. Nek mbok angkat kok dhewe adzan terus mbok kei dhuwit gak apa-apa ngoten maksudnya. Tujuannya bukan upah ngoten maksudnya nggih. Mulane ning gone kono-kono oleh memang bayari muadzin, bayari imam itu boleh gitu. Penting niatnya. Yang penting yang adzan tadi tidak niat mencari upah atas adzannya tersebut. Imam yang ngono tidak mencari upah atas dia mengimami di tempat tersebut.
Arajul khamsa wa hasanahu Tirmidzi wa sahihul Hakim nggih. Jadi permintaan sing model seperti ini nggih. Ya ini permintaan sahabat ini nggih. Bukan kategori permintaan atas kekuasaan yang tercela, bukan, karena dia hanya ingin apa? Hanya ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Model ini boleh nggih. Nabi Yusuf. Ya, sebagaimana Nabi Yusuf nggih. Nabi Yusuf juga nggih. Sesuai kemampuannya dia, dan dia tahu nggih gak ono sing iso ngatur nggih kecuali dia nggih. Nek diatur dhek mbok iki pacekle teratasi, nek gak tak atur wah iki paceke panjang itu. Maka dia mengajukan diri dadekno aku bendahara kan ngono. Karena coblosan. Gak usah coblosan. Wong sing milih iki asline orang-orang soleh, orang-orang atas kok, pemimpin sendiri kok. Bukan rakyat yang milih itu. Rakyat iki karek anut malah njaluk sangu tok wae ngono. Nek gak disangon gak milih, sing nyangoni dipilih. Iku prinsip apa? Sing nyangoni dipilih, sing gak nyangoni gak dipilih. Ngono kok ora nek dadi do korupsi lho piye? Mung kira-kira entek akeh kan. Darah sangon iki. Sing gak korupsi dituduh korupsi. Dibalik ngono ya Pak kok. Jadi Wong nyangoni 100.000 dari triliunan. lho ning kono-kono nyangoni 100.000 kok terus ana sing nyangoni luwih akeh nah yo ngalih sing luwih akeh sing dipilih kok. Lah ngono iki piye? Yo wis kacau, mulane masyarakate wae ngono kok. Mengko sing dadi pimpinan yo kaya masyarakate ngono, wis pikirane duit gitu. Iku salahe dhewe masyarakate kan mergo pemimpin itu cerminan rakyat. Nek ana pemimpin korupsi berarti ya wis rakyate dhewe senengane ya wis korupsi. Nek ana pemimpin berbuat maksiat rakyate juga. Mulane ana pemimpin ning gone sidang delok video porno, rakyat tuh mayoritas yo ngono masalahe. Iku gambaran rakyat itu. Ora ngarah nek ora. Enggak jujar. Heeh, kan ngono. Gambaran rakyat memang gitu. Dan itu nggak bisa dipungkiri, memang anak-anak muda saiki ning ngene warung-warung wifi ku apa sing didelok gayeng ngantek dalu-dalu nih. Nek sesuatu gak maksiat gak mungkin kuat dia. Apalagi delok kajian gak mungkin kuat ngantuk dia. Gitu. Apa sing didelok bocah-bocah ngono ku ngantek tengah wengi bareng ra barbar ngono. Nek gak sesuatu sing maksiat itu. Judi online. Lah wong kira-kira ngono ya mungkin judi online, mungkin apa ku video-video sing gak baik itu, atau mungkin juga apa itu jenenge game kan seperti itu, hal-hal yang sia-sia, minimal hal yang sia-sia sampai sesuatu yang maksiat itu. Apa meneh sing garai kerasan. Makanya apa pemimpinnya ngono wis teko bener ngono. Makanya salafi itu ya orang-orang Ahlussunnah itu ndandani masyarakat piye sithik dadi wong soleh. Hanya itu saja, nek masyarakat soleh Allah akan memberi pemimpin yang soleh. Mulane rasa bingung nek gak milih sing dadi sapa, rasa pikir. Ya ngono. Rasa pikir engko nek masyarakat soleh sing dadi mesti wong soleh, atau nek masyarakat soleh sing wis dadi mau iso berubah dadi soleh, itu yang terpenting. Kok sing dadi saiki wong kok gak soleh, gak usah kok pikir teman-teman, nek masyarakat soleh dia akan berubah sendiri menjadi soleh, dirubah karo Allah Subhanahu wa taala itu. Iki masalah iki ya. Jadi termasuk apa itu pendapatnya ulama, jika seorang mengetahui dirinya mempunyai kemampuan dan potensi dalam memimpin, sementara tidak ada orang lain yang bisa menduduki posisi tersebut, maka ia boleh meminta diangkat untuk menduduki posisi tersebut karena ini menjadi fardu ain baginya, dia wajib. Kaya Nabi Yusuf itu roh kira-kira tuh masyarakat loro kabeh nek aku gak dadi bendahara kan ngono. Untuk mengatur apa itu pacekle itu. Nah, sehingga dia mengajukan diri untuk diangkat sebagai bendahara. Boleh nih sampean roh nggih. Nah, tapi sampean nek roh kira-kira iso ngatur ekonomi ku apik nang kono, mara nggone Pak Prabowo dadekno aku menteri ngono. Gak apa-apa kan ngono. Nek iso tapi ngono. Wis meksah ya. Ya sabar, iku masyarakat memang ya akeh sing ngono ku Pak masalahe ngono lho. Ngono. Iku gambaran Pak iku. Gambaran Pak niku gambaran masyarakate ya itu ngono ku ngoten. Jadi memilih muadzin yang terpercaya yang melakukan tugas adzan hanya karena Allah, itu yang terpenting ya. Meskipun nanti ya diberi upah, yang penting dipercaya, dilihat orangnya memang dia ikhlas adzan karena Allah Subhanahu wa taala ya, tidak apa bertujuan yang bersifat duniawi, yakni ben dianggap kondang
ben dianggap suarane apik, ben dibayari itu tidak masuk nggih. Adapun mengambil upah atau gaji dari Baitul Mal atau dari yayasan, apalagi dari perorangan nggih. Misale kena adzan, engko terus mbok sangoni terus sing tukang adzan, enggak masalah nggih. Boleh dari yayasan aja boleh, dari Baitul Mal, yakni dari pemerintah atau dari yayasan gitu. Maka hukumnya boleh. Karena alasannya para ulama karena orang yang bekerja gitu, mengurus keagamaan, ini wis mengurus masjid misalnya kongkon ngimami 5 waktu. Ora mbok sangoni blas. Lah dia yo duwe keluarga ndek anak, pokok golek duit kondi. Kan ngono lah logikane, iku ilmu logikane nggih. Yakni apa itu dalil secara aklinya seperti itu. Lah pokon salat 5 waktu aktif terus. Meneh saadane pisan. Ngopeni masjid misalnya sampean masjid di lingkungan di masjid pokoknya kayak sing tukang adzan sak imame misalnya 5 waktu. Lah pembena terusan nek nguripi keluargane iku ya kan ngoten. Duit kondi kan ngono. Nah, maka ini boleh diambilkan dari yayasan atau dari pemerintah nggih atau dari perorangan terserah misalnya musinin nggih wong sugih wis ning kono imame tak tanggung aku sing penting dia gelem ngimami rutin tak tanggung keluargane misalnya enteke pira-pira biayane sak wulan pira. Nah, itu juga bagus sampean melok oleh ganjarane ngimami selama 20 apa iku 5 waktu untuk ganjarane sampean pomo sampean gelem ngono untuk ganjarane melok untuk ganjarane sampean bayari. Nah, wong wis ngimami terus rutin 5 waktu sampean oleh ganjarane ngimami wong sugih iku ana keistimewaan tersendiri daerah ngimami lah iso oleh ganjaran ngimami kan ngono. Iya, karena menurut para ulama termasuk Syekh Al-Basyam mengatakan karena orang yang mengurus agama nggih, yang rutin mengurus agama enggak ada kesempatan untuk kerja, terus yang menanggung keluarganya itu siapa itu karena dia mempunyai kewajiban juga. Nenek kira-kira gak ono sing nyangoni ya akhirnya dia ditinggal. Ya mungkin kadang klendor pokoknya ditinggal mergawe kan seperti itu akhirnya kan akhirnya gak rutin iso 5 waktu gitu. Itu termasuk itu bolehnya mengambil dari yayasan atau Baitul Mal untuk menggaji muadzin maupun imam itu pendapat jumhur ulama. Jadi gak usah dipertanyakan gitu. Menurut jumhur ulama boleh. Ngono nek ning gone anu, oh dhek adzan sregep jan dibayari aja ngono. Jan maune dhek sregep adzan terus disangoni wong kan ya sapean ngono. Ora antara wis asli sing sregep kuwi sing dijukuk nanti kan ngono. Wis sregep ya akhirnya dijukuk dibayari sisa. Wa an Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu qala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika lana maring kita sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza hadaratis sholatu ing dalam nalikane hadir apa salat falyu adzin mongko adzano adzan lakum maring sira kabeh sapa adum salah sini sira kabeh ya al hadis ahrajau sab'ah. Jadi ketika masuk waktu salat maka adzanlah ya. Adzan salah satu di antara kalian ya. Jadi misalnya ning rombongan ya wis manjing ya sudah adzan ya. Misalnya di perkemahan ya sudah adzan. Kalau di tempat-tempat yang sudah ditetapkan muadzine sing adzan ya muadzin kan. Jadi kon adzan tujuannya apa adzan? Wan wong wis lumpuh kabeh kok pertanyaan Pak Harjito kemarin dong. Masalahnya bukan mau nyeluk tok nggih. Masalahnya ya tadi nggih. Suaranya adzan terdengar sampai mana dia diampuni nggih. Terusan apa banyak faedah-faedah yang lain termasuk syiar Islam. Bukan hanya memanggil wis lumpuh kabeh lha adzan kan adzan iku apa iku panggilan salat. Kan wong wis nglumpuk lah nek dalilan ngono ya nyoro nek ngono tok. Akhire rasa adzan gitu. Jadi mboten nggih tetep disunahkan untuk adzan nggih. Nek di suatu desa maka wajib malah nggih. Di satu desa itu wajib ada adzan nggih. Tapi nek di kelompok sampean perjalanan niku hanya sunah nggih, enggak sampai wajib. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika Rasulullah Bilal idza adzan ta indal malaikat adzan sira fatarasal nggih. Mongko ngelan-ngelono sira wa idza aqamta lan ing dalem nalika qomat sira fahdur mongko nyepetono sira waj'al lan dadekno sira bena adzalika ing dalem adzanira wa iqamatika lan iqamaira miqdaroma ing kira-kirane perkara yafruhukan selesai opal akilu sapa akil wong sing mangan min akli saking mangane. Jadi hadis ini al hadis rawahu Tirmidzi wa du'a hadis ini dinilai dhaif oleh Imam At-Tirmidzi.
Nah, namun nggih secara makna nggih menurut Imam As-Sun'ani nggih secara makna nggih disahihkan nggih dan dikuatkan oleh hadis yang lain oleh As-Sun'ani. Maka memang nggih yakni adzan itu memang dikongkon arang-arang. Maknane kan wis bener niki. Nggih. Terus kemudian qomat dikongkon cepet. Ini maknanya juga benar dibenarkan oleh hadis yang lain meskipun riwayat hadis ini dhaif. Terus kemudian jadikanlah adzan itu nggih adzan itu jaraknya antara adzan dan iqamah itu adalah seandainya orang makan itu sampai selesai gitu. Ini juga juga masuk gitu. Maka secara makna maka dibenarkan tapi secara riwayat dhaif. Yakni antara makan selesai jadi wong mangan ora gugup gitu. Jadi nek Nabi Muhammad SAW sesuai keadaan nih kira-kira sahabat teko wis nglumpuk terus Nabi datang terus dikomat. Tapi nek kira-kira sahabat suwi ra nglumpuk yang ngenteni nglumpuke ini sesuai kondisi. Yang jelas ojo baradan langsung komat, tetep nunggu itu. Kecuali nek Pak Harjito mang pas lunga mbek kanca-kancane ku mau baradan langsung komat gak apa-apa. Tapi nek model masjid manggil bener-bener memanggil jamaah, ojo nanggapi dikomati kudu leren nunggu jamaah. Kangge salat-salat sunnah. Iya. Untuk sholat sunnah rawatib, untuk dikir-dikir gitu. Maka doa-doa yakni doa yang dikabulkan antara adzan dan iqamah itu ada waktu-waktu di situ nih. Ojo langsung gitu. Gak nek langsung tidak sesuai sunnah. Sunnahnya ada jeda antara adzan dan iqamah. Maka kok nglumpukno wong. Walahu niku kedua Imam Tirmidzi maneh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'adzinu illa mutawaddiun. La yu'adzinu ora kena adzan. Iku mau ora itu ora kena adzan sapa illa mutawaddiun kejaba wong kang duwe ini wudu. Wa du'a fau aidon hadis ini dhaif juga nih. Jadi tidak boleh adzan kecuali orang yang berwudu. Maka adzan tidak ada syarat wudu. Karena hadis ini dhaif. Namun wudu adzan dalam keadaan wudhu itu lebih afdol. Kata para ulama lebih afdol dan memang seharusnya karena apa dia setelah adzan menunggu sholat sehingga dia lebih baik memang wudhu dulu. Tapi kalau kadang ora wudhu adzan. Kenapa? Aku kan di jadwal adzan itu duhur. Saiki duhure maju. Aku kok pasar urung piye-piye iki wis mancing adzan, jadi langsung menggon masjid adzan ini bar adzan lagi mulai wudu lagi balik nang masjid meneh kan ngono. Telat mengko ke pasar itu. Adzan ini mengko telat nih. Jadi kula berdalil iki mengko ora wajib wudu dhisik boleh kan. Tapi sebelum adzan umumnya ada sholawat. Nah, ndak ada. Adzan lafaz adzan langsung takbir. Kalau ndak ada kenapa enggak ditegur ya? Ya, masalahnya sudah umum di masyarakat dan sulit untuk menegur. Sudah menjadi budaya. Nggih, sulit untuk menegur. Nggih. Kalau itu dianggap tambahan adzan, ya, maka tidak boleh. Kalau dianggap tambahan adzan, maka tidak boleh jelas haram. Kalau tidak nanti ada perselisihan pendapat di situ nanti. Adzan memang ya langsung mawon adzan itu sing sunah langsung takbir Allahu Akbar itu langsung takbir. Langsung dilokno. Enggak biasa nih, kula mboten usah pakai itu biasa, sudah biasa. Biasanya dan yang lainnya juga enggak pakai. Ada juga yang enggak pakai, biasa sudah. Walahu lan iku kedue Imam Tirmidzi meneh an Ziyad bin Al-Harits radhiyallahu anhu kala ngendika sinten Ziyad kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man uta sapane wong iku adzan lamun adzan sapa man bahwa mengko teman iku yuqimu nggih iqamah sapa man nggih. Jadi barang siapa yang adzan dialah yang iqamah wa do'afahu aidon dan ini didhaifkan lagi oleh Imam Tirmidzi. Namun imam yang lain mengatakan hadis ini hasan. Jadi memang yang berhak qomat itu memang seharusnya orang yang adzan itu memang benar. Jadi secara makna benar dan secara hadis yang hasan dikuatkan dengan dari ulama yang lain mengatakan hadis ini hasan.
Jadi tapi boleh nggih. Lebih utama sing qomat itu sing adzan, tapi orang yang qomat boleh ngoten nggih. Ini kalau khotbah Jumat kalau imam Nggih. beda boleh. Khotbah Jumat iku sing sunnah, sing afdol, sing ngimami sing khotbah. Tapi seandainya ada orang lain yang menjadi imam maka boleh. Ini masalah afdol dan tidak, bukan masalah sah dan tidak. Wali Abi Dawud lan niku kedue Imam Abu Dawud min hadits Abdullah bin Zaid annahu satamane Abdullah bin Zaid kala ngendika sinten Abdullah bin Zaid ana uta ingsun iku raaitu weruh sapa ingsun yakni ngarepake sinten Abdullah bin Zaid al adana ing adan wa ana uta ingsun iku kungtu ana sapa ingsun iku uridu ngarepake sapa ingsun hu ing adan kala matur sinten Nabi nggih Abdullah bin Zaid pengen adan nggih tapi adane diadani Bilal kala Nabi mengatakan nggih faqim anta maka komatlah dirimu dikongkon komat tapi dhofun aidon ini hadis dhaif juga namun Ibnu Abdul Bar mengatakan hadis hasan sehingga ini menjadi dasar boleh komat meskipun dia bukan yang adzan asal dapat izin asal dapat izin boleh tapi bukan abdul abdulnya yang adzan yang ngomati tapi boleh orang lain yang komat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muadzinu amlaku bil adzan. Al muadzinu ta muadzin ku amlaku luwih miliki bil adzan kelawan adzan. Maksudnya piye? Wong adzan luwih miliki kelawan adzan. Maksudnya waktu adzan diserahkan kepada muadzin. Jadi dia bertanggung jawab atas waktu adzan itu muadzin nggih. Mulane al muadzinu amlaku bil adzan. Muadzin lebih memiliki tentang adzan. Wal imamu amlaku bil iqamah dan imam lebih memiliki iqamah. Artinya apa? Muadzin gak oleh qomat tanpa izin imam. Imam nek wis ngkai kode izin, ya sudah salat nek imam wis di masjid ngkai kode dulu. Tapi nek Nabi ndak setiap keluar sudah kode, dari keluar sudah bila langsung langsung qomat itu nek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah dekat masjid. Tadi nek imam nek jauh dari masjid otomatis dia datang dulu. Nek imam dekat masjid didelok sik jamaah wis penuh dia datang langsung qomat. Tapi ini pun terjadwal. Sudah terjadwal. Nggih. Di sholat zuhur, waktu siapa? Terus waktunya jeda waktu antara adzan dan iqamah itu 10 menit. Nah, terus kok imamnya gak teko? Yo, iya imam yang ada. Betul saya nunggu. Imam yang ada bisa, boleh. Yang ada boleh dianggap tidak datang kan sudah dikasih jadwal misalnya jam segini harus sudah ada misalkan memang sudah diatur takmirnya maka boleh karena takmir itu memang mengatur dia tunggalnya kemarin tak terang mengatur orang tidur di masjid bereng orang tidur di masjid itu boleh oleh takmir harusnya obat ditulis dilarang tidur di masjid tidak boleh tidur di masjid asal tertib ngono lho karena mengatur saja takmir itu bukan melarang. Dia tidak berhak melarang orang tidur di masjid, enggak berhak. Tapi dia boleh mengatur. Boleh tidur di masjid asal tertib dan jaga kebersihan. Kan ngono. Di Masjidil Haram itu masjid kene kan gak oleh kabeh. Masjid Nabawi itu Wa ana Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuraddu du'a la yuraddu raden tola apa doa bainal adzani dalam antara adzan wal iqamati lan iqamah doa tidak ditolak antara adzan dan iqamah mau kesempatan doa ya Rabb nah saya wasahu bin Huzaimah maksudnya piye iki maksudnya sebenarnya ini menurut para ulama bisa jadi maksudnya adalah karena orang yang menunggu sholat itu sudah dihitung sholat padahal orang yang sholat itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara adzan dan iqamah itu ditegaskan di antara maksudnya memang karena dia menunggu sholat. Jadi sampai nih lho qomah wis niat berwudu terus resik-resik awake itu budalnya masjid itu mulai dari perjalanan itu sudah dianggap sholat. Pahalanya pahala sholat. Jadi orang yang menunggu sholat itu mendapat pahala sholat. Mulai sampai nek menunggune dhisikan ya salate suwi. Sampeyan niku isane meskipun kok mukur salat 5 menit ndak sampean seperempat saurunge persiapan terus budal. Di situ sambil itikaf itu sudah dianggap dalam sholat dan doane sampean mulai dari persiapan tadi sampai sholat selesai doane mustajab nggih.
tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ning doa kok tak kandhane kenane kae lho. Allahumma firli apa Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzubni wahdini wa'afini. Sing wa'fani itu sebenarnya tambahan, Pak. Wa'fani itu sebenarnya tambahan tapi kula supaya kemarin mboten kula sampaikan. Sebenarnya itu pelajaran SD. Itu karena sudah terbiasa makanya keprucut terus. Itu tambahan enggak ada hadis sahihnya sebenarnya. Sebenarnya nggak ada hadis sahihnya. Cuma wa'fu ani itu bimakna para ulama mengatakan yakni minta maaf atas kekurangan di dalam melakukan ibadah seperti itu. Tambah-tambahi. Nanti ada lah di bab sholat di situ ada nanti hadisnya gitu. Jadi Robbi Firli, itu doanya sampai itu dikabulkan. Kemarin di Robbi Firli ya Allah ampunilah aku meskipun dosaku banyak. Dikampulkan karo Allah kan di dalam sholat. Warhamni berilah aku rahmat ya Allah meskipun dosaku juga banyak tetap jenengan sayangi itu juga dikabulkan oleh Allah. Wajburni perbaiki keadaanku ya Allah meskipun dosaku banyak itu sama nih. Warfa'ni angkatlah aku nih. Warzubni berilah aku rizki baik berupa rizki harta maupun kesehatan maupun ilmu semua rizki yang dimaksud peno. Wa'af ini berilah apa wa'af ini kemarin itu artinya apa? Apa itu jenenge? Waras nggih. Waras nggih. Meskipun awakmu sehat nek gak waras ya kaya wong stres kan ngono. Dadi af ini ku waras. Ngoten nggih. Kurang satu hadis tak barno pisan. Engko lagi pertanyaan. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ida man utai sapane wong nggih. Yo kala lamun ngucap sapa man khina ing dalem kene yasma ngrungu. Hina yasma unidaa, hina yasma ing dalem krungu sapa man anidaa ing adzan. Ngucap ing ucapan Allahumma rabba da'wati tammah wassolati qaimah ati Muhammadanil wasilatal fadilah wab'adhu maqamam mahmudal ladzi wa'atta. Ora sabot tambahi innaka la tuliful aja tambahi hadisnya gak ono tambahane gitu. Meskipun itu maknanya benar. Innaka maksudnya sesungguhnya engkau ya Allah tidak mengingkari janji. Bener niku maknane, tapi ning hadis gak ono tambahane niku, ngoten nggih. Nggih. Aja usah ditambahi nggih. Nek wis ngono, halat mongko halal lahu ketiman apa syafaati syafaat ingsun Nabi yaumul kiamat ing dina kiamat arajul arba'ah ya. Jadi Allahumma iku mem iku bimakna ya. Mulane Allahumma maknane ya Allah nggih. Jadi Allahumma mem itu bimakna ya. Jadi mulane ning kono Allahumma maknane ya Allah. Robba iki maknane apa? Robba iki Tuhan yakni Tuhan yang memelihara dan memperbaiki manusia, pembimbing nggih. Pembimbing mulane nek ana ulama iki sing dia memang membimbing umat diarani murabbi. Nggih, pembimbingku, kan ngoten nggih. Manane pembimbing nggih. Rabbah hadhihi dakwah nggih. Iki dakwah yakni apa dakwah? Lafaz adzan tersebut ngajak kebaikan, ngajak tauhid nggih. Tauhid Rasul, tauhid apa? Napa? Ngajak tauhid nggih. Ngajak salat iku dakwah nggih. Tamah yang sempurna. Dadi adzan sempurna karena apa? Ada lafaz la ilaha illallah. Nanti mencakup wong wis la ilaha illallah, konsekuensinya semua amalan ibadah harus dilakukan. Semua ketundukan harus dilakukan komplit dengan la ilaha illallah nggih. Wa sholatil qaimah lan salat al-qaimah kang jejeg. Manane as-sholatil qaimah napa? As-sholatil qaimah yang didirikan, sholat yang akan ditegakkan, dan juga bagaimana sholat yang terus menerus ada sampai hari kiamat, maksudnya ngoten. Jadi wassolatil qaimah, sholat yang terus menerus ada sampai hari kiamat, kewajibannya itu terus menerus sampai hari kiamat, tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ati Muhammadanil wasilatal fadilah, ati ya Allah berilah nggih. Mugi paring panjenengan Muhammadan ing Nabi Muhammad al wasilah wal fadilah lan keutamaan.
Wasilah itu kedudukan yang tinggi di surga. Supaya ada suatu tempat yang di situ nanti ditempati oleh hamba Allah. Dan tidak disebutkan. Hamba Allah itu siapa nggak disebutkan. Jadi wasilah itu adalah tempat yang nanti diduduki hamba Allah. Mulane ning gone hadits innahu manzilun. Wasilah itu adalah tempat fil jannah di surga. Min ibadillah dari hamba Allah. Terus Nabi ada tempat yang mulia di surga namanya wasilah itu dari Nabi wa arju an akuna anahua. Aku berharap akulah yang menempati tempat itu dari Nabi. Mulai karena itu nek sampean ndongakno Nabi untuk wasilah, Nabi seneng gitu. Mulane sampean dikei syafaat nek ndongakno. Iki berarti kita mendoakan Nabi mendapatkan wasilah yang tempat yang tinggi di surga. Ada suatu tempat tertentu di sana itu. Fadilah tadi apa? Mananya? Keutamaan ya. Kang utomo gitu. Jadi tempat yang tinggi yang mulia istimewa gitu. Wab'athu maqamam mahmudal ladzi wa'atta. Wab'athulan paring panjenengan hu ing nabi maqaman mahmuda ing maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda apa? Syafaatul ummah. Yakni nabi besok sing nyafaati manusia, semua manusia di hari kiamat. Itu maqaman mahmudal ladzi wa'atta nggih. Kang janji nggih, alladzi kang wa'atta kang janji panjenengan hu ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek sampean ndonga ngono halat lau syafaati. Artine ya diapalno ben ndonga iku kasil gitu. Nek gak diapalno ya kaya ngrapal mantra. Nek ngrapal mantra nek wong Jawa ora ro artine lah kasil. Tapi nek ndonga ning ngene Allah ya kudu ro artine. Nek ngrapal mantra ora ro artine lah kasil ning Jawa iku. Sing wis diwarisno nganti saiki lho roh unine ra roh karepe iku jaba mantra ngono. Masa ana sentep pendelong niku apa artine? Sentep pendelong lah dap iku nek dibaca jarene empuk kaya kapuk. Iya dene ana kan empuk kaya kapuk sentep pendelong lah dap iku apa artine? Ora roh artine jenenge mantra ya ngono kuwi. Nggih. Kula ngertos niku ilmu wonten niku riyen. Yang baca doa ini yang mendengarkan Anda loh. Yang Anda kan tim hadir tidak. Yang berdoa ini yang mendengar adzan. Yang adzan sudah mempunyai keutamaan tersendiri. Jadi mulane nggih hina yasmaun nida. Ketika mendengar adzan sing adzan gak usah. Tapi mengikuti kalimatnya muadzin dulu. Kan muadzin kan terakhir lah. Iya toh, ya dibarno. Baru berdoa. Ngoten nggih. Niku pasti Allah taala. Jadi doa ini salah satu sarana supaya kita mendapatkan syafaat. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Donga nek ana wong ada. Pastilah ini mboten artinya perantara. Tanya. Nggih. Sistem jual beli lelang. Nah, di sini lelang Ustaz ada yang sistem katakan kalau di perusahaan mobil lelang. Nggih. Itu harga tertinggi angkut. Nggih. Biasanya perusahaan buka harga 100 juta. Nggih, terus. Ada yang pakai surat ditaruh di perusahaan saya berani 105, B berani 110. Nanti yang tertinggi itu yang jadi. Beda lagi sama yang di bank Ustaz. Kalau yang di bank begitu piyambak itu tidak bisa ngangsur atau tidak bisa melunasi apa yang dijaminkan itu, katakan sertifikat itu juga akan dilelang. Dilelang kan itu. Ya, dilelang itu. Bagaimana? Kalau menurut perasaan pribadi katakan utangnya kurang 50 juta. Nggih. Seharusnya kan sisanya itu dikembalikan Ke orangnya. Ke orangnya. Iya. Ya bank kan enggak, langsung diambil semua sama bank. Oh gitu. Tidak transparan itu. Enggak boleh itu. Nah, itu enggak boleh ya Ustaz. Lelang bank yang seperti itu tidak boleh. Jadi misalkan sampean bank maupun tidak bank maupun perorangan misalnya ya, ada orang pinjam pakai jaminan HP misalkan seperti itu ya. HP itu harganya umumnya payu 2 juta. Sampean pinjam ke orang tersebut 1 juta, kei apa jenenge ngono iku? Jaminan ya. Iki jaminan HP tak gawakno sampean nggih. HP ini senilai 2 juta, aku pinjam 21 juta. Ternyata sampean kan gak mampu bayar. Solusinya apa? Ya jaminan ini dijual untuk bayar 1 juta. Seandainya HP-nya payu 1.500.000, maka yang 500 dikembalikan, yang 1 juta bayar utang. Seperti itu yang benar itu. Kalau sistem bank enggak, pokoknya dijual untuk bank semua itu. Maka itu tidak boleh, haram. Berarti banknya berbuat dolim 2 kali. Dolim pertama dia memberi bunga riba. Dolim kedua dia mendolimi hartanya tersebut. Yuk hukum lelang. Lah nek lelang sing model begini.
Lelang model Mas. Sama si Redo. pakai surat nggih, pakai surat insya Allah dibolehkan. Artinya ngeten nggih pakai surat nggih. Iki HP tak dol nanti dipelajari lagi nggih untuk pakai surat. Iki HP tak dol 1 juta. Buka harga pertama, terusan yang lainnya nanti pakai surat ya. Yang wani 1,5 juta, yang wani 2 juta itu insya Allah nanti dibicarakan lagi nggih. Tapi sing lelang model bank tadi jelas tidak boleh dan tidak halal, nggak boleh mendolimi nasabah. Terus Manakah yang harus didahulukan? Sholat atau makan ketika sudah waktunya sholat dan hidangan terlanjur dihidangkan. Ya. ini baik surat hujan. C. Itu ada penjelasannya nggih, di kitab Al-Muyassar nggih. Bahwasanya tergantung keadaan orangnya. Secara dohir hadis, nek makanan sudah dihidangkan secara dohir hadis disuruh melanjutkan makan nggih, sebagai udzur nggih, sebagai udzur boleh meninggalkan sholat. Jadi dibano sing mangane keri gak apa-apa. Ku dohir hadis. Ini bagi orang yang memang sudah lapar dan sangat menginginkan makanan tersebut. Ngerti nggih? Tapi nek sampean gak pengen dihidang oleh ra pengen, itu tidak ada masalah, sampean tetap sholat gitu. Jadi apakah meninggalkan makanan itu nanti mengganggu di dalam sampean sholat atau tidak? Masalahnya di situ. Kan makan lebih baik daripada sholat. Nah, jadi tergantung keadaan. Misalnya ngeten iki nggih. Keluhan kan lebih baik makan. Nah, Keluhan lebih baik makan. lah makanya tergantung kondisi orangnya. Misalnya aku wis warak, ono pakanan dihidang nang ngene iki wayahe salat. Yo wis tak tinggal salat mau aku yo ora pate pengin. Kata sehingga tidak mengganggu kekhusyukan salat. Maka makna dohir hadis tersebut nggih ditafsirkan beberapa macam tafsir para ulama di kitab Muyassar ada itu. Di sini mangan sik pedesen sik leren sik Ra sida salat. ya. Molor. Nah itu bagi orang yang memang lapar itu menjadi undur, Pak. Dia carry jamaah gak dosa. Jadi ketika dia benar-benar lapar dan juga ingin, maka itu undur untuk jamaah. Sampean mangan sabarno sik engko nek gak carry yo melok jamaah, nek carry gak dosa. Karena dohir hadis mengatakan seperti itu. Ngoten nggih. Nggih, niku bukan berarti nek pada bulan puasa Ramadan kudu mangan awak sik dulu. Bukan berarti seperti ini, Bang. Ya. Kok kan luwih banget terus. Itu yang penting berbuka saja ya, di bulan Ramadan ya. Gas awal ke. Tapi yo nek dene pikirane anu yo masuk nek ngene pikirane iku pusing ora mangan dhisik pusing. Pas salat sing dipikir mangan ora dadi ngene. Mengira kesokan. Ketika ada adzan dari masjid, pertama kita menjawab. Qadarullah adzan itu hilang tak terdengar, mungkin speaker trouble, kemudian terdengar adzan dari masjid lainnya. Yang saya tanyakan apakah saya menjawabnya melanjutkan dari masjid pertama atau kembali lagi dari awal menjawabnya. Yo endi sing krungu ngoten mawon. Pokoknya asal krungu saja gitu. Mendengar dari masjid manapun gitu, dijawab itu saja, bukan masalah memulai dari awal, bukan tidak gitu. Jadi masjid mau wis ilang, kono ono adzan Allahu Akbar yo kembali lagi Allahu Akbar ya. Ojo kok ngenteni kene mang wis tok hayya ala shalah kok terus ilang. Kene ana adzan benteni sing nganti hayya ala shalah ya mboten gitu. Nggih. Itu bukan berarti masjid yang tempat kita sholat berjamaah. Enggak, yang penting enggak. Oh, enggak, yang penting mendengar adzan saja. Yang penting mendengar adzan saja nggih. Maka adzan itu banyak ya yang mendengar, yang paling jelas kita dengar. Adzan kabeh. Yo fokus salah siji sing terdekat. Yang biasa sampean jamaah di situ yang terdekat krungu kabeh nggih, maka fokus yang terdekat yang biasa kita jamaah di situ kita jawab gitu. Yang lainnya abaikan. Ora fokus no. Ya fokus salah satu nek terdengar semuanya. Ini kan ndak terdengar adzan dijawab hilang. Ono krungu liyane adzan itu. Maka dijawab lagi itu saja. Boten fokus salah satu ngene semuanya adzan terdengar semua gitu. Nah, nek masjid iki satu lah Pak Haji to. Pak Haji to. Ini gadane apa lagi? Apakah benar Ustaz jika seseorang bermimpi bertemu dengan Rasulullah beberapa kali
Jazakallahu khairan atas pencerahannya. Bermimpi bertemu Rasulullah itu tidak usah dihitung berkali, satu kali pun ya, itu bisa dibenarkan. Karena tidak ada setan yang bisa menyamar Rasulullah SAW dalam rupa aslinya. Adapun kita tidak mengetahui rupa asli Rasulullah SAW, maka kita menilai mimpinya apakah mimpi tersebut baik atau tidak. Jika mimpi bertemu Rasulullah kok Rasulullah rokokan, berarti mimpi itu jelas bohong meskipun sampean mimpi bertemu beberapa kali. Tapi sampean mimpi bertemu Rasulullah kok melihat Rasulullah misalnya tawaf, ya melihat Rasulullah sholat, ya, atau Rasulullah menasihati jenengan dengan nasihat yang sesuai Al-Quran dan Sunnah, maka mimpi itu bisa dipastikan benar meskipun kita belum mendengar melihat Rasulullah SAW. Karena ar-ru'ya sholihah minallah gitu. Mimpi yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dodok mimpi Rasulullah apa itu nyopir mobil misalnya. Ya itu jelas mimpi yang enggak benar itu. Maka mimpi-mimpi dilihat nanti ya, dilihat sesuatu ya. Karena zaman Nabi belum ada mobil juga gitu. Wallahu taala alam. Nanti ketika mimpi tersebut baik, maka pastikan itu mimpi dari Rasulullah SAW dan kita yakini sudah, tidak usah banyak diceritakan. Kita bersyukur pada Allah, mudah-mudahan itulah petunjuk bagi kita sebagai kita insya Allah nanti husnul khotimah itu saja nih. Banyak kok orang yang mimpi itu. Mimpi untuk menentukan hukum ibadah itu benar. Kalau kan sering ada sakit dari Menteri Agama, di sisi ini kan oleh impian betul ini motor tidak ini mimpinya asal tidak sesuai syariat saja Pak. Asal tidak sesuai syariat maka dianggap mimpi tersebut dari setan, setan. Kalau sesuai syariat sudah itu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ar-ru'ya sholihatu minallah wal hulmu setan. Mimpi baik yakni yang sesuai syariat dari Allah, mimpi buruk dari setan. Mimpi sampean mimpi lunga haji ya sudah itu mimpi baik. Mimpi sampean berpuasa itu mimpi baik. Mimpi sampean silaturahim ning saudarane itu mimpi baik, sampean diingatkan kon silaturahim itu. Wallahu taala alam ngoten mawon. Semoga kajian yang barokah, bermanfaat bagi kita semua, menambahkan wawasan bagi kita nggih. Nek salah saking kula pribadi, nek bener saking Allah Subhanahu wa taala nanti kita koreksi kembali seandainya ada kesalahan. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan aja kumpul cek.